Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus dimanapun berada, pada saat ini kita bersyukur kita boleh bersama-sama untuk beribadah doa Rabu dari rumah kita masing-masing. Saudara yang terkasih di rumah masing-masing, marilah kami ajak untuk bersaat teduh sejenak. Kita fokuskan hati dan pikiran kita untuk kita memuji memuliakan Tuhan. Kita fokuskan biarlah Roh Kudus turun di tengah-tengah kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tertulis dalam Mazmur 18 ayat 1-3, beginilah firman Tuhan. Dari hamba Tuhan, yakni Daud, yang menyampaikan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan, pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkeraman semua musuhnya dan dari tangan Saul. Ia berkata, "Aku mengasihi Engkau ya Tuhan, kekuatanku. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku, dan penyelamatku. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung. Perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Terpujilah Tuhan seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku." Demikianlah bunyi firman Tuhan dalam Mazmur 18 ayat 1-3. Bapak Ibu Saudara di rumahnya masing-masing, marilah kita bersama-sama pujikan pujian yang mengatakan, "Bapakku rindu menyenangkanmu." Menyenangkanmu.
Tuhan yang kami kasihi, Tuhan yang juga mengasihi kami tiada pamrih. Pada saat ini kami bersyukur Tuhan, karena kekuatan-Mu Tuhan Yesus, hingga kami pada saat ini boleh bersama-sama untuk merasakan ibadah di rumah kita masing-masing. Tuhan Yesus, pada saat ini kiranya Tuhan memberkati ibadah ini dari awal, tengah, hingga akhir. Biarlah Roh Tuhan, Roh Kudus hadir di rumah kami masing-masing Tuhan, sehingga Tuhan selesai dari ibadah ini kami menerima berkat yang berlimpah-limpah daripada-Mu. Tuhan Yesus, berkatilah kami yang pada saat ini ambil bagian dalam pelayanan. Kiranya Tuhan turut bekerja di tengah-tengah kami. Tuhan menjamah WL singer, pemain musik, operator LCD, dan juga hamba-Mu yang nanti akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati supaya pelayanan ini berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan melanjutkan ibadah doa Rabu kami ini. Kami serahkan hanya ke tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara yang terkasih, marilah kita bersama-sama menyanyikan pujian yang mengatakan bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Doa syafaat kami persilahkan untuk Bapak Pendeta Muda Brilian. Malam hari ini kita bersama-sama akan tundukkan kepala untuk kita berdoa. Segala puji hormat kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan.
Terima kasih pada malam hari ini kami berada di rumah kami masing-masing, bersehati bersyukur kepadamu. Tuhan memberkati dan melawat kehidupan anak-anak-Mu. Masing-masing kami boleh merasakan kenikmatan karena penyertaan Tuhan. Dari waktu ke waktu kami merasakan cinta kasih Tuhan. Malam hari ini kami bersama-sama berdoa memohon kepadamu. Hamba-Mu menaikkan syukur kepadamu dan berseru kepadamu Tuhan. Bapa di surga, kami menyerahkan bangsa yang kami cintai Indonesia dalam kuasa nama-Mu. Saat ini di tengah wabah pandemi COVID-19, kami bersama-sama berjuang untuk melawan. Bapa di surga, kami menyerahkan ya Tuhan untuk pemerintah yang kami kasihi, Bapak Presiden Joko Widodo bersama dengan menteri dan juga gugus tugas serta penegak hukum, seluruh elemen bahkan masyarakat bersatu padu bersinergi untuk kami bersama-sama menangani persoalan yang melanda negeri kami. Mohon Tuhan memberkati para pemimpin kami, memberikan hikmat, kekuatan, kecermatan, bahkan kesabaran, hingga Tuhan melindungi penuh dengan kesehatan, sehingga semua persoalan yang sedang kami hadapi segera tertangani. Kami juga berdoa kiranya Tuhan memberkati ekonomi yang saat ini sedang terdampak. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan melalui seluruh elemen masyarakat, kami semua menjaganya dengan baik. Sekaligus juga Tuhan memberkati untuk keamanan di seluruh negeri ini. Setiap daerah di mana kami tinggal, Tuhan menjaga dan melindungi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Malam hari ini kami berdoa menyerahkan untuk kehidupan anak-anak-Mu, jemaat-Mu yang hari ini bersama-sama di rumah masing-masing berdoa dan memohon kepadamu. Tuhan, hamba-Mu mohon kiranya Tuhan memberkati kehidupan mereka senantiasa. Dalam kehidupan kesehariannya kami berdoa, Tuhan memelihara, Tuhan menjaga, Tuhan menyertai, memberikan kecukupan dan pemeliharaan Tuhan. Memberikan mereka cinta kasih-Mu ya Tuhan. Naungilah mereka ke dalam kehidupan mereka masing-masing. Tuhan memberkati segala apa yang mereka perlukan. Tuhan memberkati dalam setiap aktivitas, baik mereka yang ada di rumah mereka masing-masing. Juga Tuhan Kau memberkati segala apa yang mereka perlukan. Juga berikanlah mereka perlindungan, kesehatan di tengah situasi saat ini. Sehingga mereka semua jemaat-Mu yang Engkau kasih Tuhan, mereka menikmati penyertaan Tuhan, di mana Tuhan hadir dalam kehidupan keluarga mereka masing-masing. Menikmati damai sejahtera Tuhan, bahkan penyertaan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk jemaat-Mu yang pada pekan ini mereka ada yang berulang tahun. Berkat Tuhan melimpah atas mereka, dalam tumbuh kembang mereka Tuhan memberkati. Mereka juga yang sedang sakit kami percaya Tuhan menjamah, Tuhan memberi kesembuhan dalam kuasa nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di surga, kami berdoa untuk gereja yang kami cintai Indonesia dan juga Tuhan Gereja Baptis Indonesia Gemolong, Tuhan memberkati. Kiranya melalui gereja ini dalam tumbuh kembangnya, Tuhan memberkati setiap anggaran, kebutuhan, biaya yang kami perlukan. Bahkan program ke depan kami percaya Tuhan memberkati dalam pertumbuhan maupun perkembangannya. Tuhan tambahkan jiwa baru, gereja kami menjadi berkat bagi lingkungan masyarakat dan bahkan menjadi berkat dan terang di tengah negara ini. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur kebaikan dan cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Demikianlah Bapa, doa kami saat malam ini. Kami serahkan di dalam nama-Mu, Tuhan yang mengasihi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Muda Brilian, marilah kita bersama-sama naikkan pujian yang mengatakan, dengan sayap-Mu, ku akan terbang tinggi.
Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, marilah kita datang kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Kau telah memberkati melalui pujian, penyembahan, dan juga doa syafaat yang kami naikkan kepadamu. Tuhan mendengar setiap apa yang menjadi seru dan doa kami. Yang terbaik daripada Tuhan, Tuhan nyatakan sesuai dan seperti kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Kami menyediakan diri dan hati kami, pikiran kami, untuk kami mendengarkan kebenaran-Mu. Mohon Tuhan memberkati, sehingga melalui pimpinan Roh Kudus, kami mengerti setiap rencana Tuhan. Dan Tuhan menyertai memimpin dalam kami melakukan kebenaran-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa, kami naikkan syukur kami. Amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Jemaat Gereja Baptis Indonesia Gemolong. Hari ini kita berjumpa kembali, kita jumpa dalam doa Rabu di rumah kita masing-masing. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kebenaran firman Tuhan malam hari ini terambil dari sebuah nats, sebuah syair yang tertulis di dalam Mazmur 111 ayat 1 sampai dengan yang ke-10. Suatu syair yang sangat indah, puji-pujian yang dinaikkan dan tertuang di dalam tulisan ini begitu luar biasa. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada bagian ini kita akan melihat bersama-sama kuasa Tuhan dalam kehidupan kita sebagai anak-anaknya. Maka judul pada malam hari ini yang saya ambil dalam renungan pada doa Rabu malam hari ini adalah tentang perbuatan ajaib Allah bagi umatnya. Perbuatan ajaib Allah terhadap atau bagi umatnya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, teks ini sangat indah sekali, disusun sedemikian rupa sebagai sajak puji-pujian dan dibuat dengan urutan abjad tertentu dalam huruf Ibrani. Dan Bapak Ibu Saudara, diawali dalam teks ini tentang puji-pujian dan kemudian pada bagian akhirnya juga ditulis sebuah pujian kemuliaan bagi Allah. Dan hal ini juga untuk mengenang bagaimana umat Israel mereka keluar dari tanah Mesir. Dan pujian ini sungguh luar biasa akan memberkati kita, menguatkan dan meneguhkan kita untuk kita melihat di tengah situasi yang sedang kita hadapi saat-saat ini. Kita melihat kuasa Allah, perbuatan Allah yang Tuhan nyatakan di tengah-tengah kita sebagai anak-anak, sebagai umat yang dicintainya. Pada teks firman Tuhan ini dari ayat 1 sampai yang ke-10, ada dua pokok ayat yang malam hari ini kita akan melihat sebagai kebenaran yang akan kita ambil bersama-sama. Yang pertama, di dalam kebenaran ayat yang keempat dikatakan, perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Kemudian di ayat yang ke-7, perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titahnya teguh. Bapak Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, perbuatan ajaib Allah apa yang hingga hari ini, di mana saat ini kita ada, di tengah situasi saat ini, kita mampu meresapi dalam kehidupan kita, kita mampu mengerti akan perbuatan Allah, seperti dalam nats firman Tuhan ini. Yang pertama adalah tentang bagaimana perbuatan Allah sebagai suatu peringatan. Perbuatan Allah sebagai suatu peringatan. Bapak Ibu Saudaraku, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara melihat pada bagian ini. Begitu indah penyair dalam teks ini memberikan istilah tentang Tuhan itu pengasih dan Tuhan itu penyayang. Maka kita melihat bersama di ayat yang keempat. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan dikatakan juga Tuhan itu penyayang. Istilah ini sangat menarik karena Tuhan itu pengasih memiliki makna tentang keanggunan, tentang kewibawaan, dan sesuatu yang tampak menarik. Bapak Ibu Saudaraku, bagaimana Tuhan bekerja menunjukkan dirinya atas perbuatannya, yaitu bagaimana ia anggun dan begitu wibawa. Kemudian istilah yang menarik berikutnya ialah Tuhan itu penyayang. Tuhan yang dimaksud dalam setiap perbuatannya, Tuhan itu begitu berbelas kasih dan juga penuh kasih sayang. Tuhan yang berbelas kasih dan penuh kasih sayang. Sehingga ketika dua istilah ini menjadi satu, yaitu Tuhan dalam perbuatannya yang begitu menarik, yang begitu wibawa, dia juga memiliki kasih sayang terhadap umatnya.
Maka dalam syair ini, penyair memberitahukan kepada saya dan Bapak Ibu Saudara di dalam ayat yang kelima dan yang keenam, yang menjelaskan tentang perbuatan yang menjadi peringatan bagi kita semua. Yaitu yang kelima, dikatakan ayat yang kelima. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia, ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak ada orang yang selalu konstan, tidak ada manusia di bumi ini atau pihak-pihak kelompok golongan segala sesuatu yang di dalamnya kita akan senantiasa mendapatkan kasih sayang, bahkan mendapatkan hal-hal yang baik daripadanya. Setiap kelompok manusia golongan semua kepentingan selalu berubah-ubah. Tetapi di sini dikatakan diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia, ia ingat untuk selama-lamanya. Bapak Ibu Saudaraku, ia ingat untuk selama-lamanya. Ini memberitahukan kepentingan bagi kehidupan kita saat-saat ini, akhir-akhir ini, supaya kita mengerti bahwa perbuatan Allah dalam segala kasih sayangnya, dalam segala kewibawaannya, Dia mengerti betul bagaimana harus memelihara umatnya. Diberikannya rezeki dalam kehidupan kita, diaturnya sedemikian rupa setiap apa yang menjadi kebutuhan kita, sehingga diberikannya tepat seperti apa yang menjadi waktunya yang baik dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hal ini begitu penting untuk kita mengerti bahwa rancangan kehidupan kita di dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang kita sembah hari ini, esok bahkan selama-lamanya, dikatakan Tuhan ingat akan perjanjiannya. Dia bukan Tuhan yang pelupa, atau Dia bukan Tuhan yang ingkar janji terhadap perjanjiannya dengan kita. Tapi Dia adalah pribadi yang senantiasa mengingat, bahkan mengerjakan apa yang menjadi terbaik dalam kehidupan kita. Bahkan dalam situasi saat ini. Kemudian juga dijelaskan Tuhan itu penyayang. Bapak Ibu Saudara, ayat yang ke-6. Kekuatan perbuatannya diberitakannya kepada umatnya dengan memberikan kepada mereka, kepada saya dan Bapak Ibu Saudara, kepada kita semua, orang-orang yang dikasihinya, milik pusaka bangsa-bangsa. Hal ini memberikan pengertian perbuatan ajaib Allah sebagai peringatan itu, membuat saya dan Bapak Ibu Saudara dikuatkan sebagaimana Allah yang kuat kuasa di atas seluruh alam semesta ini. Sehingga setiap perbuatan dan kuasa Allah yang tak tertandingi, itulah yang diberikan kepada kita. Supaya kita memilikinya dalam kehidupan kita. Dan di tengah-tengah bangsa lain yang tidak mengenal Allah. Melalui kita yang dikuatkan, dimampukan untuk kita melampaui kehidupan kita. Dari hari ke hari, dalam setiap aspek perjuangan kita, hidup kita, rencana segala sesuatu yang kita rancangkan dalam hidup kita. Allah turut bekerja, menguatkan kita, memberikan kita perlindungan, bahkan membuat kita semakin teguh dan tegak berdiri di tengah bangsa-bangsa lain. Melalui hal itu, maka Tuhan memiliki maksud supaya kita menjadi saksi di tengah dunia ini. Kita menjadi saksi dan berkat di tengah dunia ini. Bagi barang siapa yang mereka percaya dan teguh di hadapan Tuhan, Tuhan sendiri akan menguatkannya dan memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita mampu menjadi berkat dan saksi bagi banyak orang. Bapak, Ibu, Saudaraku, kebenaran yang kedua, mari kita akan melihat di ayat yang ke-7. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan, segala titahnya teguh. Bapak, Ibu, istilah ini pun dalam sajak syair ini sangat indah sekali. Menggunakan kata sifat yang luar biasa, yaitu Tuhan dalam perbuatannya ialah kebenaran dan keadilan. Kebenaran memiliki pengertian tentang yang pasti, yang benar, yang tepat, bahkan yang stabil. Tidak berubah oleh karena waktu, keadaan, situasi, maupun hal lain yang mempengaruhinya. Tidak bisa dipengaruhi oleh apapun. Dan kemudian keadilan memiliki pengertian tentang kejujuran, ketepatan, atau pas seperti porsinya. Kalau kita mengerti dua istilah kata sifat ini dikenakan sebagai perbuatan Allah, maka Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan bisa diartikan bahwa Allah lah yang dalam setiap perbuatannya Dia menjamin setiap perbuatan yang dikerjakannya, bahkan setiap perkara karya yang dilakukan di atas bumi ini, khususnya juga bagi setiap saya dan Bapak Ibu Saudara umat-umat pilihannya, pasti benar, bahkan terjamin kasih setia, penyertaan, perlindungan, kuat kuasanya,
Bahkan pertolongannya itu selalu sama. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Bahkan semua apa yang dikerjakannya, kuasa dan mujizatnya sekalipun, Tuhan tetap sama hari ini, sampai selama-lamanya. Karena setiap apa yang dilakukannya, pasti benar. Tidak ada yang salah. Bahkan setiap rancangannya tidak akan pernah ada yang gagal. Hanya saya dan Bapak Ibu Saudara perlu mengerti dan memahami, sekaligus kita meyakininya dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seberapa banyak di antara kita akhir-akhir ini melihat, betulkah Tuhan masih mengasihi saya? Betulkah Tuhan masih mengasihi bumi ini? Betulkah Tuhan masih berkarya seperti dahulu sebelum keadaan seperti ini? Bapak Ibu Saudaraku, keyakinan terhadap kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengar ini menjamin dalam kehidupan kita, memberikan arti dalam hidup kita, bahwa perbuatannya seperti dalam nats ini, bahwa perbuatan Allah itu jujur. Perbuatan Allah itu pas seperti apa yang Tuhan kehendaki atas kehidupan kita. Bahkan dalam kebenarannya Allah bertindak dengan benar. Dengan benar. Hari ini, esok dan selamanya. Bila manusia membuat hukum, ketetapan. Bila suatu organisasi, bahkan negara sekalipun membuat ketetapan hari ini bisa berubah di esok hari. Tetapi apa yang Tuhan ikat, apa yang telah Tuhan perbuat dalam hukum-hukum dan peraturannya kekal untuk selama-lamanya. Hari ini bahkan esok serta seterusnya Tuhan kekal. Kalau hal ini kita mengerti dan kita pahami dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara, berarti cinta kasih Tuhan, perbuatan Tuhan, kuasa Tuhan, daya Tuhan, semua yang Tuhan miliki tidak akan pernah usang oleh waktu, bahkan keadaan sekalipun. Kalau kita, saya dan Bapak Ibu Saudara bergantung harap dan percaya di dalamnya, maka tidak pernah dikecewakannya. Karena Tuhan tetap hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Maka dalam kebenaran firman Tuhan ini, penyair memberitahukan pesan kepada kita. Bagaimana itu? Mari kita lihat di ayat yang ke-10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, penyair memberitahukan di atas perbuatan Allah yang begitu ajaib bagi umatnya, bagi saya dan Bapak Ibu Saudara, maka Tuhan ingin supaya saya dan Bapak Ibu Saudara sebagai anak-anak yang dikasihinya memiliki hikmat, yaitu takut, memiliki hormat dan taat kepada Tuhan atas semua apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Maka kita semua akan memperoleh hal yang baik daripadanya. Bahkan kita akan merenungkan, kita akan mendapat, melakoni, memperjuangkan kehidupan kita dalam kehidupan yang seturut akan Tuhan. Sehingga kita hari ini, esok, selamanya akan mampu mengucapkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Mendendangkan semua puji-pujian kita kepada Tuhan. Bahkan menyerukan bahwa segala puji hormat, kemuliaan bagi Tuhan hari ini sampai selama-lamanya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan Allah kita adalah Allah yang ajaib dan luar biasa. Mari kita tundukkan kepala kita, merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, dan yakinilah dalam kehidupan kita bersama. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati renungan kami malam hari ini. Tuhan, berikanlah kami pengertian, hikmat daripada Tuhan, sehingga kami boleh meresapi kebenaran firman-Mu ini dalam kehidupan kami, dalam semua aspek hidup kami, sehingga melaluinya kami boleh mengerti betapa luar biasa karya Tuhan, perbuatan Tuhan dalam kebenaran, keadilan, bahkan dalam setiap rahasia-rahasia perbuatan-Mu, kami boleh meyakini dan pun kami boleh menikmati dalam hidup kami karya Tuhan yang luar biasa. Tuhan memberkati perjuangan hidup kami hari ini sampai selamanya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa dan syukur kami malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Diberkatilah kita yang mendengarkannya. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada pembawa acara. Demikianlah firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Muda Brilian. Untuk merespon firman ini, marilah kita bersama-sama untuk memujikan, memuliakan nama Tuhan dengan pujian, Ku mau seperti-Mu Yesus.
siap dibentuk. Demikian hidupku di tangan-Mu, dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu, dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Untuk doa penutup, kami persilahkan Bapak Pendeta Muda Brilian untuk menyampaikan. Mari kita menutup doa Rabu di rumah kita masing-masing pada malam hari ini. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur Tuhan memberkati dalam rangkaian ibadah doa Rabu di rumah kami masing-masing. Tuhan telah memberkati dari awal, pertengahan hingga akhir, baik pujian, doa, syafaat kami, sekaligus kebenaran firman-Mu, biarlah meneguhkan dan menguatkan kami sebagai anak-anak yang Engkau kasihi. Tuhan memberkati dalam kehidupan kami masing-masing, dalam langkah juang kami, dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus menuntun kami. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kiranya Tuhan memberkati engkau dalam persekutuan Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus, penuh dengan damai sejahtera, melimpah bagi engkau sekalian, hari ini sampai selama-lamanya. Diberkatilah engkau dalam hidupmu, Tuhan Yesus menyertai. Dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan doa dan syukur kami. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.